Kisah orang sulit tidur. Pada suatu peristirahatan yang indah di daerah pegunungan yang asri menginaplah seorang menteri suatu negara terkenal. Daerah peristirahatan itu terletak berdekatan dengan rumah-rumah penduduk desa, di mana di desa itu orang-orang suka memelihara anjing yang bebas berkeliaran di jalan-jalan. Kebetulan menteri itu menginap saat masa anjing-anjing itu masa kawin, sehingga membuat keributan. Menteri itu pada malam hari saat tidur, anjing-anjing rebut menggonggong. Ada yang berkelahi sehingga mengganggu tidurnya. Keesokan harinya menteri itu mendatangi pengawas peristirahatan itu dengan menanyakan bahwa, apakah pengawas bisa tidur dengan begitu banyak gonggongan anjing? Aku sudah banyak usaha dilakukan termasuk memanjatkan doa untuk bisa tidur, tidak berhasil. Kebetulan pengawas peristirahatan itu seorang spiritual menjawab dengan sopan, mengatakan dia tidur nyenyak. Menteri melanjutkan, bagaimana rahasianya? Pengawas dengan sedikit santun mengatakan bahwa anjing-anjing itu berkumpul di situ bukan untuk kita, mereka tidak tahu apakah menteri, presiden, rakyat biasa, mereka tidak peduli. Tidak bermaksud mengganggu kita, mereka hanya melakukan tugas mereka, mengapa kita merasa terganggu, jangan bertengkar dengan gonggongan itu, karena pertengkaran itulah masalahnya bukan kebisingan. Kebisingan itu tidak mengganggu tetapi kitalah yang mengganggu diri kita sendiri. Kita yang menentang kebisingan berarti kita punya syarat. Yaitu kalau anjing itu berhenti menggonggong baru kita bisa tidur. Anjing itu tidak mengerti syarat kita yang harus dipenuhi mereka. Terima saja kehadiran anjing-anjing itu dengan semua tingkah lakunya yang alami seperti apa adanya. Inilah doa yang ajaib, dengarkan saja tanpa merasa terganggu dan sebagai syarat apapun. Menteri itu menjawab, baiklah, tidak ada jalan lain lagi akan dicoba malam ini. Setelah dicoba ternyata malam itu menteri bisa tidur nyenyak dan tidak terpengaruh oleh gonggongan anjing-anjing itu. Memang sungguh ajaib setelah menghilangkan syarat-syarat itu. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari kisah di atas? Bahwa bila kita berpikir positif maka semuanya terlihat menjadi positif. Begitu sebaliknya, bila kita berpikir negatif semuanya menjadi negatif. Begitulah seharusnya, bila apa yang terjadi di sekeliling kita carilah apa yang salah dalam diri kita. Pasti di dalam diri mengharapkan sesuatu kondisi yang harus sama dengan di luar. Keberadaan di luar diri tidak bisa dipaksa agar sesuai dengan keinginan kita. Dia mengalir sesuai alaminya mereka. Kitalah yang harus mengikuti aliran mereka. Bila menentangnya kita selalu akan kalah, lebih kuasa kita yang harus berubah diri sendiri. Kesimpulan, sebenarnya dunia luar itu netral. Sikap kitalah yang menilai positif atau negatifnya. Cara ini dapat diterapkan pada semua kondisi alam semesta ini dan bila diterapkan dapat ketenangan dalam menjalani hidup ini. Semoga bermanfaat.